Yang juga mengagetkan ini, dibangunkannya kembali Kementerian Transmigrasi. Nah, ini Om Begawan jadi bingung ini, kaget ini. Om Begawan masih bicara masalah kabinet tentang menteri dan wakil menteri. Semoga ngompolers nggak bosan ini. Nah, setelah pelantikan para menteri dan wakil menteri, kita semua pasti punya penilaian masing-masing. Dan itu boleh. Apakah kabinet yang dinamakan merah putih itu bisa bekerja dengan baik atau tidak? Ya, memang tidak pas. Kita memberi vonis, menjustifikasi, oh nggak tepat. Ya, makanya cuma memberikan penilaian ya, sesuai dengan standar kita aja. Nah, makanya Om Begawan akan lebih menyoroti pada beberapa individu saja. Atau kementerian yang ada lah. Sorotan yang tak sampaikan ini bukan penilaian paling benar loh. Wow. Tapi juga bukan penilaian yang ngawur. Semuanya itu pakai alasan, landasan, pakai ya ada metodenya itu. Nah, tentu Kompolres apal banget toh masalah ini. Berkali-kali kita membedah tentang beberapa individu lah, personal. Seperti kapasitas Budiari, Ketua Projo. Sejak dia masuk menterinya Pak Jokowi kan sudah banyak masalah yang menjadi kritikan masyarakat itu. Ini salah satu contohnya. Lawang genah kemampuannya saja nggak layak loh. Kok iso-iso nih sekarang melebu meneh, masuk lagi. Aduh. Ingat loh, kemampuan sesungguhnya yang dibutuhkan seorang menteri itu dalam aspek manajerial. Kemampuan menganalisa masalah, ya, bukan yang lain. Ya, punya kerangka berpikir yang tajam lah untuk mengambil kebijakan. Sehingga mau ditempatkan dimanapun, orang itu akan bisa mengambil keputusan yang pas. Lah di Kominfo aja dulu tidak berhasil menuntaskan bobolnya pusat data nasional. Tidak mampu mengurangi putaran judi online atau menekan pinjaman online ilegal. Nah, sekarang kalau diminta ngurus koperasi, wah, runyam ini. Nah, sebuah sektor yang tidak berkorelasi dengan pendidikan maupun perjalanan hidupnya, no. Urung tahu nyentrok belas. Latar belakangnya itu kan dulu jurnalis, punya perusahaan telekomunikasi katanya. Nah, gak berhasil jadi Menkominfo, memegang urusan koperasi. Ya wajar lah jika kita semua jadi pesimis melihat hal itu dan memberikan penilaian. Ya masyarakat tidak apa-apa itu, negara ini milik kita. Lalu ada Pak Fadlizon yang sekarang dilantik menjadi Menteri Kebudayaan Indonesia. Apa yang diharapkan dari seorang Fadlizon? Ini tidak menghakimi loh saya, hanya menanyakan. Ingat loh, kebudayaan itu bukan sekedar seni toh, artis toh. Kebudayaan itu bukan ajang pertunjukan toh, tontonan toh. Kebudayaan tidak sekedar peninggalan leluhur saja. Ya, Om Begawan setuju sih. Kebudayaan jadi kementerian sendiri bisa lebih fokus. Tetapi ya tidak dipegang seorang politisi. Ingat, kebudayaan itu menyangkut semua aspek yang termasuk dalam Nusantara ini. Di dalam kemajemukan Nusantara ini. Berbagai budaya. Berpuluh-puluh seni budaya di setiap daerah, bahasa, dan juga tingkah laku, etika, adab dari berbagai daerah yang harus kita lestarikan. Nah, fokusnya adalah bagaimana mengembalikan atau menghidupkan kembali nilai-nilai atau falsafah bangsa kita ini. Mulai dari filosofi hidup, adab norma, etika, unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya itu harus dihidupkan kembali. Mampu. Mas Fadlizon ini seorang politisi yang kadang-kadang nggak pakai etika itu. Politisi yang paling pas menempati posisi ini ya harusnya budayawan atau minimal sejarawan yang sejenis itulah. Kita punya banyak tokoh loh yang mengerti benar perjalanan kebudayaan bangsa ini. Menjaga dan membangun budaya sama pentingnya menjaga Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45.
kebudayaan sejatinya berada di atas urusan teknis semata. Ya layaknya sebuah nasionalisme lah. Kebudayaan harus melandasi semangat kerja atau visi besar seorang menteri, pejabat, atau presiden sekaligus, dan semua petinggi negeri ini. Nah, sebuah kementerian yang strategis buat mengembalikan falsafah Nusantara, kok diisi politisi? Ini menurut Om Begawan, ya maaf saja. Tidak akan ada progres apapun nantinya. Malah justru nanti budaya luar negeri banjir. Semakin mendesak kebudayaan kita, bangsa Indonesia. Om Begawan sih mudeng ini. Ini mau menampung orang-orang dekat aja. Balas budi lah. Pemberian hadiah lah, bagi-bagi kue lah. Atau memberi penghargaan bagi para pendukungnya. Ini kelihatannya cuma gitu-gitu aja. Ya hanya saja, itu boleh. Ya hanya saja. Mbok kasihkan pada orang-orang yang lebih tepat. Jangan sampai orang itu justru jadi beban negara loh nanti. Bukan hanya beban negara, beban APBN juga nih. Ujung-ujungnya ya jadi beban rakyat. Pajak lagi yang dinaikkan. Lah iyalah. Nah, kan kita bayar pajak itu. Dan 82% pajak masyarakat itu menutup kebutuhan APBN. Bayar retribusi, membeli layanan jasa ya hanya disediakan pemerintah. Pajak benar. Dengan harga yang kadang-kadang tidak murah, mahal. Seperti kayak bayar listrik. Di atas peruntukan bagi orang miskin dulu kena pajak. Kita pakai tabung gas non 3 kilo, kena lagi. Terus kendaraan kita non solar dan pertalite, iya kena lagi. Itu tandanya kita memberi banyak pendapatan bagi BUMN atau pemerintah sebagai pendukung APBN. Nek batik nek korupsi seombo ambiar itu. Ya kenyataannya banyak BUMN yang dikorupsi. Dan akhirnya semua tertumpu pada pajak rakyat yang jumlahnya 82% dari semua kebutuhan APBN. Lah ini BUMN ngapain itu? Ratusan perusahaan BUMN. Nek mung rugi mbok wis didol ngono golek batidol. Ya gunakanlah dana-dana itu secara seksama. Ya, APBN itu hati-hati loh. Dan itu bisa kembali dalam kualitas kinerja menteri yang lebih baik. Selain dua nama tadi yang saya sebut, Fadlizon dan Budiari, masih ada itu Natalius Pige. Ya Om Begawan secara pribadi tidak pas lah dengan individu maupun kementeriannya itu. Antara yang mau dipimpin dengan individunya. Pak Natalius ini kan jadi Menteri Hak Asasi Manusia. Sebuah kementerian yang terkesan substansif. Meskipun dia juga dari komisionaris itu. Dulunya. Tapi sebenarnya negara kita wis terbebas dari perilaku-perilaku yang melanggar HAM itu wis bebas. Apakah kementerian itu dibentuk hanya sebagai pemuas dari sorotan-sorotan aktivis yang mengesankan seolah-olah Pak Prabowo menjunjung tinggi HAM? Ya tidak boleh begitulah. Kita jarang mendengar loh, seorang Natalius Pige bicara tentang mahasiswa korban reformasi kemarin. Atau turut dalam aksi-aksi kamisan yang memperjuangkan berbagai pelanggaran HAM masa lalu. Belum pernah. Kapan Pige bicara kasus Tanjung Priok? Kapan Pige bicara kasus Talang Sari? Kapan Pige bicara kasus Kedungombo? Dan lain-lainnya lah, banyaknya. Ya kita buktikan saja apakah dia akan menuntaskan atau setidaknya melakukan rekonsiliasi dengan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Harapan utama kita semua, dipilihnya Pak Natalius Pige ini juga banyak memberi wacana baru harusnya tentang soal hak-hak asasi manusia. Nah, dia bisa memperjuangkan hak rakyat di kabinet, memasukkan isu-isu krusial dalam program kementerian, harusnya begitu. Ini ya embuh. Om Begawan ya pesimis. Nah, nama berikutnya yang mau tak kupas ini saya cuma menilai secara pribadi loh ya. Dari kacamata Om Begawan. Semoga Kompolnas ya bisa lah menilai menteri-menterinya itu. Ada Immanuel Ebenezer itu alias Bang Noel itu yang menjadi wakil menteri tenaga kerja itu. Lagi gimana kita mau tahu apa latar belakangnya? Atau apa yang sudah dia lakukan selama ini?
Lah wong informasi soal Noel itu dikit banget, ngertine ya nang TV berdebat awur-awuran asal ngomong tabrak sana tabrak sini dalam berdebat, debat kusir kan. Latar belakangnya bagaimana kurang begitu jelas. Terbatas, artinya ya sulit tahu bagaimana rekam jejaknya. Yang bisa terbaca hanya jadi relawannya Pak Jokowi. Terus kemarin mau bela Pak Ganjar sebentar nggak jadi, lalu jadi Prabowo Mania. Ya sekarang masuk jadi kader Gerindra, ya enggak apa-apa. Lah informasi tentang dirinya sangat terbatas. Nah dengan demikian kita makin sulit mengukur apa kemampuannya, apa kapasitasnya, apa keahliannya yang dia miliki itu loh. Diletakkannya Noel di wakil Menaker bakal jadi beban baru malahan. Beratnya perjuangan para buruh di Indonesia untuk memperbaiki hak-haknya, untuk mensejahterakan kehidupannya. Wah, agak abad. Yang juga mengagetkan ini, dibangunkannya kembali Kementerian Transmigrasi. Ini pegawai jadi bingung ini, kaget ini. Lah apakah Pak Prabowo bakal mentransmigrasikan kembali orang-orang dari Jawa ke luar Jawa? Apa mau memindahkan ASN ke IKN itu dianggap mentransmigrasikan mereka? Lah apa mau para menteri pindahan ke sana biar diurus sama Mas Iltitah Surya Negara, Menteri Transmigrasi. Apa sih urgensinya sebuah transmigrasi sekarang ini? Apakah menjadi urusan penting? Kan enggak. Masyarakat sudah menyebar, sudah merata, meskipun Jawa tetap terpadat. Waduh, Menteri Transmigrasi muncul lagi. Nah, kementerian baru yang juga lumayan membingungkan pegawai ini. Dibentuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menterinya dijabat oleh Komjen Agus Indrianto, yang masih menjabat sebagai wakil Kapolri itu. Yang perlu Kompolnas ketahui nih, menurut saya loh ini, urusan imigrasi sebelum ini kan berada di bawah Kementerian Luar Negeri toh. Imigrasi memang berkaitan dengan orang keluar masuk negara. Jadi urusan yang paling baku, yang paling dekat itu ya Kementerian Luar Negeri. Baik itu wisatawan maupun warga kita yang kebetulan mau ke luar negeri, mau dolan, mau kerja, mau apa gitu loh. Mau piknik. Nah, sedangkan pemasyarakatan itu di bawah Kemenkumham. Pemasyarakatan itu terkait soal ya tahanan, LP dan sebagainya. Soal sel lah, ya seputar itulah. Nah, tentu ini bagian yang berbeda. Orang yang gaduh sama sekali loh. Antara dua yang akan dibentuk kementerian baru ini loh. Siji masalah LP tahanan, siji masalah keluar masuknya orang keluar negeri dan dalam negeri. Nah, bisa jadi loh, nek Pak Agus Indrianto hanya jadi Menteri Imigrasi, lah kok urusannya dikit itu. Lalu ditambah mungkin itu. Ya tapi memang idealnya urusan imigrasi ya tetap di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri harusnya. Urusan pemasarakatan ya tetap di Kumham. Wah, ya wes lah. Ya, kita lihat bagaimana proses kinerja mereka. Apakah akan lebih baik dari sekarang, lebih positif, atau lebih malah tidak jelas. Nah, ini kita tunggu aja. Kita sebagai masyarakat hanya akan menjadi penonton. Karena saya agak pesimis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kabinet yang dibentuk sekarang ini. Kabinet balas putih sih kelihatannya. Ya semoga tidak. Oke lah, salam kawan, salam kumpul. Dadah.